semua orang ini bertanya-tanya sejauh mana apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu. Karena publik tidak mau langsung datang ke kantor melihat apa yang mereka lakukan. Kayak kita pertemuan-pertemuan pengkajian tentang DIM, masalah Perbawaslu, masyarakat tidak tahu kita sementara melakukan itu. Akan tetapi dengan pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman selama ini pada saat rapat, pada saat pelaksanaan DIM, teman-teman memberitakan itu, masyarakat tahu, oh ternyata mereka juga sementara mempersiapkan. Kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, demokrasi tanpa menyertakan ruang publik adalah sesuatu yang mustahil. Menyertakan ruang publik dalam artian memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat, tapi dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada dan berlaku. Dalam hal ini sangat-sangat dibutuhkan peran dari public relation atau hubungan masyarakat yang disingkat dengan humas untuk mengelola informasi dari dan untuk masyarakat. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, ini yang akan kita bahas lebih lanjut di orasi kali ini, obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam topik obrolan hari ini adalah peran strategis kehumasan mengawal pemilu. Dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di orasi adalah anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang juga merupakan Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi. Nah, langsung saja saya sapa dan perkenalkan untuk Anda semua. Narasumber kita di edisi hari ini adalah Bapak Haji Idris Usuli, SPD MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, amin. Tapi sehat ini, Pak. Alhamdulillah. Iya. Rezeki yang paling tertinggi itu adalah kesehatan. Alhamdulillah. Pokoknya kami doakan yang terbaik deh untuk Bapak. Amin. Sehat selalu tentunya. Amin. Amin. Sehingga Ya Rabbal selalu Alamin. memberikan aura positif. Insya Allah. Kami pegawai yang ada di bawah kepemimpinannya Bapak. Seperti itu. Nah, langsung saja nih Pak, kita pada topik obrolan pada hari ini tentang peran strategis dari kehumasan mengawal pemilu. Nah, sejauh perjalanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Provinsi Gorontalo khususnya ini Pak, bagaimana Bapak menilai atau memperhatikan peran dari kehumasan itu sendiri selama ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa ada beberapa perkembangan penting terkait dengan kehumasan yang ada di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Iya. Yang awalnya posisi kehumasan Bawaslu Provinsi Gorontalo di seluruh Indonesia, kita itu awalnya pada zona merah. Alhamdulillah setelah perubahan divisi yang untuk kehumasan ini ditangani langsung oleh Divisi Hukum, Data, dan Informasi, kita masuk pada fase zona kuning. Alhamdulillah setelah rekan-rekan dari Bawaslu RI datang ke Gorontalo, ya termasuk juga datang ke Kabupaten Gorontalo, mereka menginformasikan Bawaslu Provinsi Gorontalo, khususnya kehumasan, sudah masuk di zona hijau. Ini sangat penting. Kenapa demikian? Kehumasan ini menjadi corong bagi Bawaslu kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat sejauh mana apa saja yang dilaksanakan oleh Bawaslu selama ini. Karena jangan sampai orang menganggap Bawaslu itu ada, Bawaslu itu hadir nanti ada pelaksanaan pemilu. Iya. Sehingga sangat penting bagi kita, khususnya kehumasan kabupaten kota, untuk terus menginformasikan kegiatan apa saja yang kita laksanakan selama kita menunggu pelaksanaan pemilu, insya Allah di tahun 2024 nanti. Iya. Di tengah derasnya arus informasi yang diterima oleh masyarakat khususnya ini, terutama dari internet ya Pak. Kemudian dikaitkan dengan Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Nah,
bagaimana kemudian harusnya Bawaslu tidak tadi seperti Bapak sampaikan, tidak menutup mata ataupun bersikap pasif terhadap menanggapi fenomena ini yang terkait arus informasi ini, Pak. Nah, kemudian itu tujuannya tadi untuk menginformasikan bahwa menjamin juga kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sendiri dan terhadap proses pemilu itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap itu? Apakah kemudian Bapak berpikir bahwa peran keilmuan dari public relation atau kehumasan yang berada khususnya di Bawaslu Provinsi Gorontalo ini sudah mumpuni untuk hal itu? Ya. Untuk peran kehumasan itu sendiri, selama ini kan teman-teman kehumasan juga tahu, saya memberikan beberapa standar untuk kehumasan. Yang pertama mengenai pemberitaan online. Pemberitaan online ini saya sudah menyampaikan ke teman-teman humas bahwa dalam 1 bulan itu paling kurang ada 15 berita. Paling kurang ada 15 berita yang harus disampaikan oleh kabupaten kota terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Terkait untuk Bawaslu Provinsi harus ada 25 berita yang harus disampaikan oleh Bawaslu Provinsi terkait semua kegiatan yang dilaksanakan oleh komisioner atau apakah itu sekretariat, itu semua penting. Dan setiap bulan saya mencatatnya, alhamdulillah Kabupaten Gorontalo yang kedua menyampaikan rilisnya. Sampaikan bahwa selama sebulan apa-apa saja berita itu setiap tanggal 10 saya sudah harus mendapatkan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan podcast ini. Ini podcast ini saya walaupun ini tidak ada penekanan langsung dari Bawaslu RI, tapi di Bawaslu Provinsi Gorontalo berusaha mewanti-wanti kepada Bawaslu Kabupaten Kota harus ada podcast. Kenapa? Ini juga penting. Karena melalui podcast ini masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi. Kemudian yang kedua, ya sekarang kita sementara berusaha genjot juga di Kabupaten Kota terkait dengan berita sepekan. Berita sepekan yang dalam hal ini ya biasa kita punya channel YouTube. Berita sepekan ini untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo ini terus kita laksanakan, terus kita tingkatkan, dan ini kita berusaha tularkan ke Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, seperti contoh podcast ini. Podcast ini kan penularannya dari Bawaslu Provinsi. Bagaimana podcast ini di Kabupaten Kota, kalau di Provinsi Gorontalo dalam 1 bulan 2 kali. Ya, untuk Kabupaten Kota saya tekankan 1 bulan 1 kali pun boleh. Akan tetapi jika kemampuan dari teman-teman untuk memberikan informasi banyaknya kegiatan tidak menutup kemungkinan bisa seperti Bawaslu Bawaslu Provinsi. Ada 2 kali dalam sebulan atau mungkin lebih. Ini penting karena semua orang ini bertanya-tanya sejauh mana apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu. Karena publik tidak mau langsung datang ke kantor melihat apa yang mereka lakukan. Kayak kita pertemuan pengkajian tentang DIM, masalah perbawaslu, masyarakat tidak tahu kita sementara melakukan itu. Akan tetapi dengan pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman selama ini pada saat rapat, pelaksanaan DIM, teman-teman memberitakan itu, masyarakat tahu oh ternyata mereka juga sementara mempersiapkan untuk 2024 ternyata DIM-nya untuk perbawaslu dari beberapa perbawaslu ini sementara dipersiapkan dan ini disampaikan ke RI. Nah, nanti DIM yang kita dapatkan itu nanti selanjutnya akan dibahas oleh RI dan akan dibahas di Komisi 2. Nah, ini penting integrasi informasi ini sehingga masyarakat tahu bahwa Bawaslu ada dan bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan pemilu. Bahkan kita menginformasikan apa saja yang kegiatan yang kita laksanakan. Kayak kemarin alhamdulillah pada saat bulan suci pada saat Idul Adha. Teman-teman melaksanakan pemotongan sapi kurban, kemudian dibagikan kepada fakir miskin, doa apa. Ini kan juga penting. Berarti Bawaslu ini bukan hanya urusan-urusan pemilu saja. Urusan agama, sosial, kita juga bisa tampil bersama-sama dengan masyarakat. Bukan hanya persoalan-persoalan pemilu. Itu penting bagi kita untuk sampaikan. Terkait apa yang Bapak sampaikan tadi, peran humas ini Pak, kalau kita di Kabupaten Gorontalo mungkin
untuk informasi sepekannya kita rangkai dalam info terkini Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Itu juga untuk laporan tiap minggunya. Nah kemudian juga untuk podcastnya kita, alhamdulillah kita tiap minggu ada saja topik yang kita bahas. Nah ini membuktikan bahwa Humas ini memiliki peran yang sangat-sangat penting dan strategis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tentunya ini tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat seperti itu terhadap upaya untuk mensukseskan pemilu maupun pemilihan. Nah kembali lagi ke Provinsi Gorontalo nih Pak, untuk Humas Provinsi Gorontalo sejauh ini apa sih strategi yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo menyongsong untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024? Iya, awalnya kehumasan kita ini kan sudah saya sampaikan tadi, pada posisi kita dari zona merah kemudian ke zona kuning, alhamdulillah sekarang ke zona hijau. Ini merupakan strategi kita juga pada saat menghadapi pemilu. Ini strategi yang kita buat. Strategi ini salah satunya kita menguatkan informasi melalui media yang dalam hal ini teman-teman selalu membuat pemberitaan online. Kemudian kalau teman-teman di sini kan untuk berita sepekan informasi hampir setiap hari. Ini saya lihat teman-teman ada informasinya dan ini kan saya pantau setiap hari. Saya pantau setiap hari karena kita ada grupnya. Nah, kemudian yang kedua, podcast. Ini juga kan strategi kita menyampaikan informasi ke publik bahwa informasi ini bukan hanya yang kalau dulu kita kan selalu mengandalkan beberapa informasi yang dari luar. Sekarang kita menginformasikan sendiri dengan beberapa media ini. Nah, sekarang untuk meningkatkan kapasitas itu, alhamdulillah selama ini juga sebelum ini kita sudah melakukan pelatihan BIMTEK dan memang untuk tahun ini 2 tahun terakhir ini kan kita agak minim pelaksanaan itu karena kita harus memaklumi bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan jangankan kehumasan, kegiatan-kegiatan hukum, kegiatan sengketa ini sekarang masih memang belum ada karena memang kita harus memperhatikan juga keadaan sekarang pandemi. Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan ini anggarannya masih kita fokuskan pada pencegahan pandemi. Dan itu sebenarnya kita berharap tahun ini kan sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita siapkan. Ada BIMTEK, kehumasan. Pertama fotografer, kemudian editing video, kemudian presenter. Kita kan sudah menyiapkan agenda itu. Akan tetapi karena anggarannya yang masih kita fokuskan untuk masalah COVID, maka untuk sementara kita pending dulu. Memang kan pertanyaannya, apakah itu butuh anggaran? Ya, karena kita juga akan menghadirkan pemateri dalam hari ini. Kalau kita yang menerima materi kan mungkin tidak terlalu besar anggarannya. Misalnya kita hadirkan saja ke Bawaslu Provinsi. 2-3 jam saja, tidak akan memakan anggaran banyak. Hanya saja terkait dengan pematerinya. Ini sangat penting karena pemateri juga itu kan itu skillnya. Maka penting bagi kita menyiapkan anggaran untuk pemateri. Sehingganya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kehumasan ini hanya kita fokuskan pada hal-hal yang sudah dibangun oleh kabupaten kota sekarang. Kembali bersama saya Windy di orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Sahabat Bawaslu sekalian, menarik sekali apa yang sudah kita obrolkan tadi. Masih dengan narasumber kita hari ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pak Haji Idris Usuli, SPD MAP, dengan topik obrolan kita tentang peran strategis kehumasan mengawal pemilu. Nah, tadi sempat Bapak sampaikan terkait kondisi kita yang masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ya Pak. Nah, menanggapi kondisi ini kemudian dikaitkan dengan revitalisasi kehumasan dan distribusi informasi kepemiluan di masa pandemi COVID-19 ini.
kita ketahui bersama bahwa bagaimana kemudian citra pun reputasi dari pemilu ataupun pemilihan itu tergantung dari bagaimana peran kehumasan itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Ya, itulah yang pertama saya jelaskan tadi bahwa memang peran-peran penting sekarang ini terkait bagaimana lembaga itu bisa diketahui oleh masyarakat, apa saja yang dilakukan oleh salah satu lembaga itu, ya ini tergantung bagaimana kemampuan kehumasan untuk menyampaikan informasi ke publik. Karena publik itu akan terus bertanya apa saja yang kita lakukan pada saat sekarang ini, apakah Bawaslu, jangan sampai orang yang di Bawaslu pada tidak masuk kantor karena tidak ada pemilu, karena tidak ada yang dilaksanakan. Kita kan tidak seperti itu. Kita ini kan bukan hanya pemilu saja yang bisa kita lakukan. Hal-hal seperti keagamaan, sosial itu juga bisa kita lakukan di Bawaslu. Kemudian terkait apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan, ini memang harus terus kita informasikan. Berulang-ulang kita informasikan ke publik, berulang-ulang kita informasikan ke media sosial. Ini kan alhamdulillah untuk informasi dari Bawaslu ini, masing-masing Bawaslu kabupaten kota ini kan kayak JDIH, PPID. Ini kan di masing-masing Bawaslu kabupaten kota sudah ada. Kemudian untuk Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota juga ini kan semua kegiatannya terintegritas. Kayak PPID itu dia terintegritas dengan WA. Ketika orang ingin meminta informasi terkait informasi di PPID, kan dia terintegritas melalui email, kemudian dia terintegritas melalui WA. Ketika minta informasi sekarang ini kan tidak harus datang ke Bawaslu lagi. Ketika ingin minta informasi ke Bawaslu, ya sudah, dia tinggal kirim melalui WA atau dia kirim melalui email. Itu bisa, karena memang untuk kehumasan ini semua dari YouTube, dari Instagram, semua medsos itu terintegritas, sehingga untuk melihat perkembangan dari Bawaslu itu sendiri, ya tinggal memastikan di medsosnya, di emailnya sudah tersedia, semua tersedia, PPID, JDIH, semua sistem informasi pengawasan ada, sehingga ini penting karena masyarakat ini kan tidak seperti masyarakat yang dulu. Masyarakat kita ini masyarakat era digital. Semuanya tinggal dikontrol melalui handphone. Nah, kita alhamdulillah semua informasi Bawaslu itu, kehumasan, informasi yang ada hubungan dengan Bawaslu, tinggal kita pastikan bahwa ini ada terintegritas dengan FB, terintegrasi WA, Instagram, hingga masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mencari informasi terkait dengan Bawaslu itu kemana-mana. Hanya memastikan bahwa ini kita lihat saja misalnya di YouTube-nya, kita lihat saja misalnya di IG-nya, kita dengarkan saja informasi melalui podcast-nya. Ada pemberitaan melalui online juga. Ini penting karena masyarakat sudah bisa melihat keseluruhan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu ada di media-media yang sudah disediakan. Dan ini alhamdulillah program ini kan dari RI kemudian diimbasnya ke provinsi, dan provinsi menyalurkan informasi juga ini mengenai semua kegiatan-kegiatan kita ini ke kabupaten kota. Iya. Masih tentang kehumasan itu sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkatnya tentang aturan yang mengatur batas-batas kerja dari kehumasan itu sendiri dan tentang kehumasan itu secara umum. Iya, memang untuk kehumasan Bawaslu itu agak beda dengan kehumasan yang di luar dari Bawaslu. Kalau untuk Bawaslu ini kan memang kita ada batasannya. Batasannya itu jangan sampai kita ini urus-urus kegiatan-kegiatan yang di luar dari Bawaslu itu sendiri. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan Bawaslu kita bisa informasikan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungan dengan Bawaslu, untuk kehumasan kita tidak bisa menginformasikan. Karena seperti misalnya ada kegiatan yang dilakukan oleh instansi lain, kayak itu tidak mungkin kita ikut ke sana, datang ke sana, kemudian adakan foto-foto, kemudian wawancara orang di sana.
Nah, itu batas yang harus diketahui oleh orang-orang Bawaslu. Bawaslu, Komasan Bawaslu hanya fokus kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Ya paling tidak, kalaupun dia bergeser, Bawaslu Kabupaten bergeser, ya hanya bergeser ke Bawaslu Provinsi. Dia memberitakan misalnya kegiatan yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi mengundang kabupaten kota, hanya seperti itu. Atau mungkin ke Bawaslu RI, misalnya hadir di kegiatan kayak konsultasi, kemudian BIMTEK, itu kan kita bisa informasikan ke publik bahwa kita juga ada kegiatan-kegiatan yang dari kabupaten, kegiatan yang provinsi, kegiatan yang di RI. Nah, sehingganya mereka tahu bahwa ada ini Bawaslu. Bawaslu ini ada, bukan nanti ada pemilu. Iya, bahwa tahapan pelaksanaan pemilu yang 2024 ini sudah mulai kita rencanakan sekarang. Sudah mulai kita bahas sekarang mengenai aturan-aturannya, mulai kita bahas sekarang. Sehingga bukan nanti pelaksanaan, persiapan pun kita sudah mulai harus persiapan sekarang. Ya, seperti itu. Iya. Kalau kita di Bawaslu nih Pak ya, mungkin ya kalau bisa diibaratkan di struktur tubuh ini terkait humas ini sendiri, mungkin ini humas bisa disamakan dengan mata, fungsinya untuk melihat, dalam artian mengawasi seperti itu. Tentang humas ini juga bisa diibaratkan seperti telinga yang mendengarkan informasi, kemudian juga bisa diumpamakan seperti bibir yang bisa mengkomunikasikan informasi itu sendiri. Nah, ada perumpamaan selanjutnya nih Pak, bahwa misalnya dalam suatu rumah ini, humas ini adalah jendelanya. Nah, ada lemari etalase yang ada di dalam rumah itu yang diibaratnya seperti PPID. Tadi sudah sempat Bapak sampaikan terkait PPID ini. Nah, apa keterkaitan antara humas dan PPID ini Pak? Bisa dijelaskan? Ya, bagus sekali pernyataan tadi ya. Kita ini sudah telinga, kemudian kita menjadi mulut, kita juga menjadi mata. Ya, humas itu bisa kita ibaratkan seperti wajah ini. Wajah Bawaslu itu ya tergantung dari kehumasan itu sendiri. Ya, jelas sudah disampaikan tadi. Kemudian bagaimana hubungannya dengan PPID? Ya, semua kegiatan yang ada hubungannya dengan Bawaslu itu ada di dalam PPID itu sendiri. Masing-masing divisi untuk Bawaslu, informasi-informasi yang ada di masing-masing divisi itu harus ada di dalam PPID. Kenapa dia harus ada dalam PPID? Karena ketika orang bertanya mengenai informasi, maka masuknya ke PPID. Nah, divisi SDM, kemudian divisi pengawasan, divisi hukum, data dan informasi, kemudian divisi sengketa. Itu informasi semuanya itu dari masing-masing divisi ini terhimpun dalam etalase yang tadi sampaikan, yang namanya PPID. Sehingga ketika orang meminta informasi terkait Bawaslu, dia tidak minta di divisi-divisi. Misalnya, ada mengenai sengketa, diminta di divisi sengketa, tidak lagi. Dia langsung melalui PPID, karena sudah disiapkan etalasenya tadi itu. Nah, sehingga semua informasi, bahkan informasi-informasi kehumasan, informasi keuangan, dari SDM, itu ngumpulnya di PPID. Sehingga orang meminta informasi, ya langsung ke PPID. Nah, caranya seperti yang tadi itu. Ada yang cara manual, harus mengisi formulir. Ada juga yang langsung meminta informasi itu melalui email. Nah, ada juga melalui via WA. Nah, dari via WA itu akan terintegrasi. Ada yang operator khusus yang menangani itu. Ketika di WA, misalnya minta informasi tentang apa? Nah, misalnya dia minta informasi tentang penanganan pelanggaran. Nah, kita akan informasikan, tapi untuk penanganan pelanggaran juga itu ada batasan. Di Bawaslu itu ada batasan-batasan informasi yang dikecualikan dan informasi yang bisa dipublis. Seperti itu. Oke Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk informasi milik Bawaslu itu ada yang bisa diakses, ada yang tidak bisa diakses oleh publik. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, memang di Bawaslu itu ada beberapa hal yang tidak bisa, yang kita kecualikan, bukan tidak bisa diakses ya, yang kita kecualikan, informasi yang kita kecualikan, ya seperti misalnya masalah kegiatan hukum yang di pengadilan itu tidak bisa kita informasikan selama nanti pengadilan itu sendiri yang menyampaikan hasilnya. Kalau kita dalam penanganan pelanggaran apa semua itu kita tidak bisa sampaikan ke publik.
Kemudian terkait misalnya ada seleksi ad hoc, itu juga kita tidak bisa sampaikan ke publik ininya, namun hasilnya rata-rata yang di Bawaslu itu kalau hasil kita informasikan, akan tetapi teknis pelanggarannya, teknis kegiatannya itu kita tidak sampaikan karena memang itu memang benar-benar dikecualikan. Itu hanya bisa kita sampaikan pada saat di Mahkamah Konstitusi. Itu pun yang mendapatkan informasi itu hanya pihak Mahkamah Konstitusi. Kalau yang lain kayak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi dari pemohon, itu mereka tidak dapat informasi itu. Hanya bahkan untuk termohon pun tidak mendapatkan informasi itu kecuali Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena itu akan dilihat putusannya itu melalui alur dan proses yang sudah dilaksanakan. Kayak pengawasan, informasi terkait pelaksanaan pengawasan itu juga kita tidak bisa informasikan ke publik. Akan tetapi untuk memperjelas itu, kita juga di PPID itu kan ketika kita membuka laman websitenya PPID, itu sudah bisa dilihat apa saja informasi yang bisa diakses dan informasi yang bisa diakses. Itu ada di websitenya kita. Nah, dan ini alhamdulillah untuk Bawaslu Kabupaten Kota terkait website ini, karena website ini juga sangat penting, karena website ini di situ segala informasi mengenai Bawaslu ada di dalamnya. CDIH, PPID, kemudian SKPP, kemudian semua yang ada hubungannya dengan Bawaslu ada di websitenya Bawaslu. Tinggal diakses saja, masuk saja Bawaslu. Insya Allah Bawaslu Provinsi Gorontalo kita ketik, akan muncul websitenya Bawaslu Kabupaten Gorontalo semua. Dan saya bersyukur terkait dengan website ini sangat penting untuk Bawaslu, karena Bawaslu Kabupaten Kota juga websitenya sekarang sudah diperbarui. Segala informasi terkait Bawaslu tinggal ketik saja Bawaslu Kabupaten Powato, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, insya Allah websitenya akan muncul dan terintegritas semuanya di dalam website itu sendiri. Sehingga teman-teman tidak capek-capek lagi, masyarakat tidak capek lagi. Kalau mau lihat informasi mengenai Bawaslu, lihat saja di websitenya, insya Allah di dalamnya. Terkait mau minta informasi, insya Allah melalui PPID informasi itu akan didapat. Nah, hanya saja memang seperti yang saya sampaikan tadi, ada batasan-batasan, dan itu akan diinformasikan kepada publik. Misalnya dia meminta informasi, Pak kami minta terkait ini, akan kami sampaikan ini informasi yang tidak bisa diakses. Kan tetapi kalau melihat di PPID dibuka, itu akan ada muncul beberapa menu yang di dalamnya termasuk informasi yang dikecualikan. Nanti di situ bisa lihat, oh ini informasi ya, apa saja yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Iya, terakhir nih Pak, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, apa harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang, terutama untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo? Ya, untuk pemilihan tahun 2024 ini, kita berharap ke depannya Bawaslu Kabupaten ini bisa menginformasikan terus terkait penyelenggaraan yang tahun 2024. Karena ini sangat penting, masyarakat ingin tahu akan seperti apa model pelaksanaan pemilihan di tahun 2024. Apalagi ini kan pelaksanaannya serentak. Masyarakat juga ini sekarang bertanya, serentaknya ini modelnya seperti apa? Nah, ini akan terus kita informasikan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak bingung apakah serentaknya itu keseluruhan dilaksanakan di satu Nah, ini perlu kita harus terus informasikan. Saya mengaitkan ini informasi ini keinginan harapan kami terhadap Bawaslu ini karena kedepannya masyarakat ini akan terus bertanya, karena antara pemilihan ini dengan sekarang ini masih panjang. Kita ke tahun 2022 saja masih sekitar 2 tahun ke 2024. Apa saja yang akan dilakukan oleh Bawaslu, apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara pada saat ini, sehingganya kita akan terus informasikan ke masyarakat bagaimana pemilihannya. Nanti ini juga bisa diakses oleh masyarakat tentang Perbawaslu yang akan kita keluarkan. Ini bisa dilihat di websitenya Bawaslu, di JDIH. JDIH itu bisa dilihat, oh misalnya kapan rekrutmen Bawaslu RI,
kapan rekrutmen Bawaslu provinsi, kapan rekrutmen Bawaslu kabupaten kota. Ini juga perlu kita informasikan ke publik sehingga publik tahu, oh masa kerjanya Bawaslu provinsi kapan, masa kerjanya Bawaslu kabupaten kota kapan, kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan pemilu. Apakah teman-teman ini sampai pada pelaksanaan pemilu atau tidak? Sehingganya masyarakat juga harus bisa kita berikan pemahaman informasi-informasi tentang misalnya perbawaslu terbaru, kemudian surat-surat edaran yang terbaru. Walaupun ini kita informasikan, akan tetapi kita harus terus gaungkan ke masyarakat. Jika ingin melihat perkembangan terkait Bawaslu, silakan masuk ke kalau misalnya perundang-undangan, silakan masuk ke JDIH. Informasi-informasi silakan masuk ke PPID. Tapi semuanya itu ada di websitenya Bawaslu. Silakan masyarakat yang ingin mengakses semua kegiatan Bawaslu, silakan masuk ke websitenya Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota. Semua terkait kegiatan Bawaslu ada di sana. Harapan saya bagaimana teman-teman bisa mengendalikan website ini dengan baik sehingga terus memberikan edukasi, terus memberikan informasi kepada publik. Jangan sampai websitenya bagus, karena website Bawaslu kabupaten kota dan provinsi saya lihat sekarang sudah sangat bagus dibandingkan dengan yang dulu. Jangan sampai hanya tampilannya bagus, sedangkan isinya, informasi yang disampaikan ke publik tidak ada. Tapi saya harus mengakui bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo agak terdepan dari Bawaslu-Bawaslu yang lainnya. Ini penilaian saya sebagai divisi humas ya, bahwa dari segi kehumasan teman-teman targetnya ditata dengan baik. Contoh podcast ini kan tiap minggu, berarti dalam 1 bulan teman-teman menginformasikan ke publik 4 kali terkait kegiatan di podcast. Kemudian untuk yang di YouTube saya lihat continue setiap minggu ada informasinya. Kemudian pemberitaan. Kemarin kan setiap tanggal 10 kami sudah menerima informasi terkait berita dalam 1 bulan, berita online. Alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang kedua menginformasikan bahwa sudah menyampaikan terkait dengan pemberitaan online selama sebulan. Dan target-target yang sudah saya sampaikan kayak 15 berita itu alhamdulillah capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman humas sudah sangat luar biasa. Hanya memang perlu saling memberikan dorongan antara sesama yang di humas, saling menguatkan sehingga teman-teman di humas ini punya ide-ide brilian, punya ide-ide yang bagus untuk diinformasikan ke publik sehingga nampak jelas bahwa yang seperti disampaikan oleh adik kita tadi ini, bahwa wajah dari Bawaslu itu nampak, bahwa telinga, mata, dan suara yang disampaikan ini bisa langsung ditangkap oleh masyarakat. Akhirnya Pak, kami mewakili Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak yang telah berkenan hadir bersama kami di orasi edisi hari ini. Dan sebelum kami akhiri, kami persilakan untuk closing segmennya Pak. Ya, alhamdulillah saya sejak beberapa kali diundang oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten belum sempat untuk mengisi podcastnya yang di sini kan pakai orasi ya, obrolan demokrasi. Nanti hari ini saya bisa memenuhi undangan dari teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman lebih memanfaatkan media yang sudah dimiliki oleh teman-teman Kabupaten Gorontalo ini untuk terus menginformasikan, untuk terus memberitakan hal-hal yang sangat penting sehingga masyarakat memahami betul apa tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Semakin masyarakat paham, semakin masyarakat tahu tentang Bawaslu itu, insya Allah masyarakat akan berbondong-bondong akan membantu Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Karena Bawaslu tanpa masyarakat itu agak sulit melakukan pengawasan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu artinya Bawaslu tidak mampu berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat. Karena dilihat dari segi jumlahnya kita, jumlah dari personil Bawaslu ini dari kabupaten sampai dengan provinsi jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan yang akan kita awasi. Sehingga butuh masyarakat memahami betul fungsi dari Bawaslu sehingga masyarakat akan membantu kita dalam pengawasan pemilihan tahun yang akan datang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian, demikian edisi orasi hari ini dengan topik obrolan kita, peran strategis kehumasan mengawal pemilu, dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi yang terhormat Bapak Haji Idris Usuli, SPD MPD. Terakhir dari kami, sekali lagi kami mohon bantuannya dari sahabat Bawaslu sekalian untuk terus mendukung channel YouTube kami, Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dengan cara subscribe channel YouTube-nya, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.